Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi. Kita tunggu beberapa teman-teman dulu ya, sahabat semua, di acara ngopi pagi kita hari ini. Alhamdulillah, ini teman-teman, wah, masya Allah, udah banyak yang nunggu nih, Mas Farhan Ahmad dari Surabaya ini kalau nggak salah, Mas Madi Malang, ya, Melia Nur Indasar ini Kediri, Pak Ruslan ini kayak Jogja ya, Pak Parman, masya Allah, ya. Alhamdulillah udah banyak. Wah, Rio Rejo sudah hadir, Magetan. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, ini kita telat agak kesiangan hari ini. Jadi sistemnya Facebook algoritmanya kayaknya ada perubahan di sistemnya, jadi baru bisa online tadi tersetting jadi jam 6.45 gitu kan. Saya ngatur-ngatur dulu beberapa pembaruannya ya. Alhamdulillah, tapi hari ini sudah banyak yang hadir sampai Bali, Magetan. Insyaallah, makasih banyak. Yuk, kita akan ngobrol lagi. Dan hari ini saya tidak banyak temanya. Ya, jadi saya minta teman-teman dari sekarang udah mulai nyiapin pertanyaan. Ya, seputar bisnis kalau bisa. Karena hari Rabu ini tema kita adalah wirausaha. Ya, jadi seputar tips usaha. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabatku sekalian dari seluruh Indonesia, semoga selalu dirahmati Allah dan selalu diberkahi dalam setiap aktivitasnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim lagi di ngopi pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu wirausaha. Jadi di Rabu yang berbicara tentang tips wirausaha. Ya, nah hari ini kita ngobrol di ngopi pagi kita. Tadi malam saya ngobrol dengan Pak Presiden, dengan Kang Aldi di hotelnya di sini. Saya lagi ada acara di Grand Rohan di Yogyakarta bersama dengan Kampus Wadih. Tadi malam nggak kerasa ngobrol sampai jam 1 malam. Kalau nggak di stop bisa sampai pagi. Alhamdulillah ya. Banyak hal ngobrol dengan Kang Aldi, dengan Mas Mujahid, dengan Mas Cesar, Mas Andre ya. Nggak kerasa ya, tapi dari ngobrolan semalam jadi ada insight yang untuk bisa kita diskusikan untuk hari ini ya, dalam seputaran tips wirausaha ya. Nah, tema kita atau topik yang akan saya bahas ini hari ini istilahnya namanya merontokkan ego. Jadi ini topik yang tadi malam saya juga nggak tahu tuh dapat inspirasi dari mana mengalir dan menjadi satu pembahasan menarik. Dan hari ini saya coba pengen kupas ya dengan sedikit apa namanya sedikit ulasan tentang merontokkan ego gitu. Jadi kita sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang manusia gitu ya, ya lumrah pasti punya yang namanya ego ya. Jadi kita punya ego, kita punya keinginan, nafsu dan seterusnya, itu sangat lumrah gitu. Tapi kadang akhirnya satu titik saya ngerasa gitu, perjalanan saya di bisnis selama hampir 17 tahun mungkin sampai sekarang ya. Dari 2003 sampai sekarang udah berapa? Hampir 14 tahun gitu ya. Di bisnis ya jatuh bangun dan seterusnya, itu ternyata salah satu hal yang paling mendasari bangkit itu salah satunya adalah bagaimana bisa merontokkan ego kita gitu. Jadi kadang perjalanan kita dijatuhkan sama Allah itu adalah bagian proses untuk kita bisa merontokkan ego gitu. Jadi ini yang kadang nggak banyak dari kita bisa melewatinya gitu. Jadi hal sederhana ya seolah kayaknya kalau diomongin gitu, tapi prakteknya dalam perjalanan itu masya Allah luar biasa gitu ya. Kadang dalam bisnis kita pernah ditipu orang, kita pernah dikhianati karyawan kita, dikhianati orang terdekat gitu ya, bangkrut, jatuh gitu, dan terpuruk gitu. Nah, seringkali kita ngerasa bahwa ini adalah kesalahannya orang lain di luar kita, sehingga karena kita masih menyimpan ego itu, membuat kadang kita terlalu lama luka gitu, terlalu lama kita apa namanya marah gitu, sehingga akhirnya kita tidak terfokus untuk bagaimana kita bangkit, tapi kita terfokus dengan sakit hatinya gitu, sehingga kita nggak bisa bangkit-bangkit gitu ya. Kita terlalu lama terpuruk gitu. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita mulai apa namanya benahi dalam diri kita gitu, kalau kita pengen menjadi seorang entrepreneur yang sukses gitu. Nah, saya mungkin mengulas sedikit gitu ya. Kita sebagai manusia perlu belajar dari iblis mungkin gitu ya. Belajar dari iblis. Kok belajar dari iblis coach gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit kita apa namanya belajar ya bareng-bareng. Kalau saya salah mohon diluruskan ya, mohon dibenarkan, mohon dikoreksi. Jadi
pada dahulu kala surga itu dihuni oleh dua makhluk gitu ya, ada malaikat dan ada jin. Jadi penduduk surga dulu sebelum ada Nabi Adam itu adalah golongan malaikat dan golongan jin. Dan malaikat kita sudah tahu lah, malaikat sampai hari ini adalah makhluk yang patuh sekali kepada Allah. Dan ada satu lagi jin yang ternyata ada jin yang luar biasa yang namanya Azazil. Azazil ini saking baiknya dan saking hebatnya dia itu seluruh tempat di surga itu sudah pernah dipakai untuk sujud dan pakai untuk beribadah lah ibaratnya. Sampai akhirnya jin ini menjadi pemimpin oleh pemimpin para malaikat ya, diberi apa namanya satu kesempatan sama Allah untuk menjadi pemimpin para malaikat dan diberi gelarlah namanya Azazil. Jadi jin ini tadi menjadi Azazil dan pada saat dia menjadi pemimpin panglima dari para malaikat ini tadi, uh, di arsy-Nya Allah itu tertulis bahwa akan ada makhluk yang akan keluar dari surga, akan dikeluarkan dari surga. Nah, si Azazil ini tadi mendengar para malaikat bersedih, menangis gitu karena akan ada makhluk yang dikeluarkan dari surga dan para malaikat ini khawatir, takut kalau mereka yang dikeluarkan dari surga. Lalu mengadulah kepada apa namanya pemimpinnya, kepada Azazil. Dan Azazil berkata apa? Dia mendoakan para malaikat agar para malaikat bukanlah yang akan dikeluarkan dari surga. Jadi dia ngerasa semoga bukan dari kalian yang akan dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena dia ego dan PD-nya ya bahwa dia bukan yang akan dikeluarkan karena dia ngerasa bahwa dia ibadahnya sudah baik banget gitu ya, sudah terbaik lah gitu. Nah, someday akhirnya apa namanya para malaikat ini tadi didoakan sama si Azazil dan sampai satu hari ada kabar lagi bahwa Allah akan menciptakan makhluk baru gitu ya yang menjadi khalifah gitu namanya manusia Adam gitu ya. Tapi belum tahu nih siapa namanya gitu, tapi hanya akan diciptakan makhluk baru dan Azazil akan ngerasa bahwa dialah yang akan menjadi pemimpin itu gitu, bukan yang lain. Bahwa dia ngerasa bahwa dia akan menjadi pemimpin itu sehingga ketika Allah ciptakan Nabi Adam dan meminta seluruh malaikat dan juga jin untuk bersujud kepada Nabi Adam, Azazil tidak mau sujud gitu. Kenapa? Karena ada ego di dalam dirinya, ada rasa bahwa dia hebat, rasa bahwa dia benar, rasa bahwa dia lebih baik, sehingga akhirnya apa Allah dengan satu kesalahan ini, satu ego dan kesombongan ini, sama Allah akhirnya Azazil dibuang ke neraka dan jadilah iblis gitu. Dan sudah dibuang pun dia masih ego, dia masih ngerasa gitu bahwa nggak apa-apa saya dibuang di neraka, tapi izinkan untuk diberikan umur yang panjang dan sehingga dia akan menarik sebanyak-banyaknya manusia untuk masuk neraka. Nah, ini pelajaran berharga. Nah, ada ego yang luar biasa yang akhirnya menjerumuskan Azazil tadi dari para pemimpin para malaikat menjadi masuk ke dalam neraka. Nah, seringkali kadang kita nggak sadar di dalam bisnis atau di dalam kehidupan kita, kita sering masih mewarisi sifat-sifat dari ya tadi ego dari iblis ini tadi gitu. Ya, kadang kita berbisnis ngerasa bahwa wah, kita tuh udah paling baik, kita ngerasa paling benar, kita ngerasa sudah hebat, kita ngerasa sudah lebih gitu. Nah, sifat-sifat ini ya mungkin bisa jadi ya tadi itu. Azazil tadi kan dia ketika jadikan iblis dia ngerasa bahwa saya akan menjerumuskan manusia gitu dan kadang kita terjerumus karena ego kita ini gitu. Ya kita berseteru dengan tim kita, dengan pasangan kita, dengan partner kita gitu. Karena hanya hal-hal yang mungkin ya kalau dipikir itu bukan karena faktor eksternal, tapi karena faktor internal kita diuji sama Allah. Ya, kita punya DNA masing-masing dan Allah datangkan ujiannya masing-masing. Mungkin dengan pasangan yang keras, pasangan yang menyebalkan mungkin gitu. Nah, itu sebenarnya ujian buat kita gitu. Ego kita. Kita bisa nggak ngerontokin ego kita gitu. Jadi ini pelajaran berharga dan seringkali banyak entrepreneur, pengusaha itu jatuh karena dia tidak bisa memanage ego ini gitu. Nah, saya flashback di kejatuhan-kejatuhan saya di bisnis pun ternyata ya salah satunya adalah itu cara Allah untuk mulai merontokkan sedikit demi sedikit ego saya gitu. Jadi memulai lagi dari bawah, memulai lagi dari nol, gitu. Dari tadinya sudah luas, sudah ngerasa nyaman, Allah kasih saya perjalankan untuk nggak punya apa-apa lagi, ya nggak punya, ya dalam kondisi yang mungkin terhinakan gitu, mulai lagi gitu. Tapi saya ngerasa bahwa oh proses itu ternyata Allah rontokkan ego-ego saya gitu. Nah sehingga pilihannya ada dua, kita mau latihan belajar merontokkan ego kita sendiri ya dengan cara ya menahan nafsu, sabar gitu ya. Atau Allah perjalankan kita nanti mungkin untuk kita merontokkan ego atau merontokkan ego-ego kita dengan cara apa ya? Tadi dengan cara kejatuhan-kejatuhan kita, dengan cara konflik-konflik yang dihadapi kita.
Nah, ini pelajarannya gitu. Maka ini ya satu hal yang mungkin teman-teman susah mencernanya gitu ya. Tapi nanti kalau menjalaninya ya mungkin baru akan memahaminya gitu. Maka ayo kita mulai rontokkan ego kita. Saya teringat kisah ya. Rasulullah itu dulu ada nenek-nenek Yahudi ya, buta ya di pasar gitu. Kerja aja mencaci maki Rasulullah terus gitu ya. Wah, kerja aja mencaci maki Rasulullah. Tapi Masya Allah, Rasulullah yang sangat mulia ini, beliau Nabi Muhammad SAW bahkan tiap hari ngasih makan kepada nenek yang mencaci maki ini gitu. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana Rasulullah itu bisa merontokkan egonya. Maksud tidak ada rasa apa namanya ego sombong gitu ya. Tetap dikasih makan dengan lembut. Bahkan ketika Rasulullah wafat dan akhirnya digantikan oleh sahabat Abu Bakar, yang sahabat Abu Bakar itu terkenal paling bijaksana gitu ya. Ketika disuapi itu pun masih terasa kasar dan nenek tadi bilang, kamu bukan yang biasa memberi makan aku. Oh, saya yang biasa. Enggak, yang biasa lebih lembut dari ini, kamu kasar. Padahal tuh Abu Bakar udah sangat kasar dan meneteslah air mata Abu Bakar dan menyampaikan bahwa yang selama ini memberi makan adalah orang yang selalu dihujat, selalu dicaci maki, selalu di apa namanya jelek-jelekan oleh si nenek tadi. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya si nenek tadi pun menangis, mendapat hidayah dan dia masuk Islam. Gitu. Kenapa? Nah ini tadi, ya ego. Nah, dan sahabatku sekalian, kadang kita dihadapkan oleh ego ini, sehingga ego inilah yang kadang menjadi biang kerok problem di perusahaan kita, biang kerok problem di rumah tangga kita, biang kerok problem di organisasi kita, dan seterusnya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Yuk, kita latihan, belajar untuk ya rendah hati ya, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati, merontokkan ego kita, tawadu ya. Kita mulai dari hal-hal sederhana, lakukan hal-hal yang sederhana yang kita apa namanya bisa melatih untuk apa namanya tidak dikendalikan oleh ego, tapi kita bisa mengendalikan ego kita. Kira-kira begitu, sahabatku sekalian. Dan semoga ya riadoh dan latihan itu akan membuat kualitas kita menjadi jauh lebih baik. Kenapa? Sakit hatinya kita, marahnya kita, itu seringkali karena ada ego yang luar biasa yang terjadi dalam diri kita. Maka yuk kita benahi, kita perbaiki dan latihan bermuhasabah. Caranya gimana? Ya tentunya banyak ya. Nah, karena perjalanannya kadang seringkali dua tadi. Karena kita latihan atau sama Allah diberikan kejatuhan sehingga kita harus berlatih untuk melatih ego kita. Gitu. Nah, teman-teman mau yang mana nih? Mau latihan sendiri, riyadhah, atau dijatuhkan sama Allah untuk kita akhirnya memulai dari bawah, bukan siapa-siapa lagi. Dan saya merasakan betul beberapa kali kejatuhan saya itu ternyata latihan untuk kita tidak sombong, tidak ego gitu. Ini harus menjadi satu pattern ya untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Menurut saya salah satunya adalah bagaimana kita untuk melepas ego kita ya. Nah, teman-teman, itu mungkin pengantar yang bisa saya sampaikan di 15 menit pertama ini. Yuk kita diskusi, tanya jawab. Bagi teman-teman yang pengen bertanya silahkan ya. Tema kita tadi adalah yuk bagaimana kita bisa merontokkan ego ya. Karena seringkali kita marah ketika kita mungkin tidak dianggap, kita mungkin diremehkan, kita mungkin ya apa namanya ini yang kena adalah ego kita. Dan ini yang seringkali menjadi pemantik problem permasalahan di dalam perusahaan, problem permasalahan di dalam kehidupan kita ya. Nah, semoga dari kajian kita pagi hari ini, ngopi pagi kita, ini menjadi tips bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha yang bisa lulus dari berbagai macam ujian. Salah satunya adalah dengan cara ya manage ego kita ya. Tipsnya apa aja? Yang pertama yang bisa kita lakukan untuk riadoh dan melatih, ya pertama perbanyaklah puasa. Perbanyak puasa, kenapa? Puasa itu menahan nafsu ya. Perbanyak puasa, latihan kita puasa untuk tidak gampang apa namanya emosi, tidak gampang marah, tidak gampang tersakiti gitu. Nah, ini latihan kita ya. Jadi puasa ini ibadah yang nggak kelihatan. Kita puasa itu nggak kelihatan, tapi kita menyadari kan ketika kita puasa itu bukan masalah menahan lapar dan dahaga gitu, tapi puasa itu dalam konteks kita menahan nafsu, itu yang lebih penting gitu. Kenapa? Karena kita bisa mengalahkan iblis tadi, sifat-sifat iblis kita dengan kita puasa, dengan kita menahan nafsu. Inilah yang mungkin bisa harus kita latih agar kita tidak tergoda, kita tidak terjerumus gitu ya. Nah, puasa
Apa? Ya puasa sunnah, bisa puasa Senin Kemis, bisa puasa Daud gitu, tergantung tingkat ego dan tingkat emosi kita selevel apa gitu. Ya, puasa dan mengurangi ya banyak hal-hal yang negatif gitu. Bahkan ini perlu kita lakukan lebih dalam lagi gitu ya. Kita apa namanya kurangi sifat-sifat atau hal-hal buruk yang kita lakukan gitu. Jadi selain puasa dalam konteksnya menahan nafsu dan dahaga, lapar dan dahaga, puasa ini menahan nafsu-nafsu buruk. Nah, yang kedua, selain puasa apa tipsnya untuk kita bisa merontokkan ego kita gitu. Nah, belajar untuk latihan kalau di dalam persidangan itu kan seringkali eh, apa namanya penuntut itu dia menggunakan praduga bersalah, tapi hakim itu ada namanya praduga tak bersalah. Nah, maka saran saya kita latihan untuk menggunakan azas praduga tak bersalah gitu. Artinya ketika ada orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, merendahkan kita, meremehkan kita, mencaci maki kita gitu. Latihanlah untuk menggunakan azas praduga tak bersalah. Mungkin dia tidak paham, mungkin dia tidak tahu gitu. Saya pribadi sampai hari ini sering sekali saya mendengar cerita tentang coach si A berbicara gini tentang Coach Ridwan di belakang. Padahal kayaknya kalau di depan beliau itu baik banget tuh sama Coach Ridwan. Gitu. Wah, banyak yang bilang gitu. Saya bilang cuman itu kamu salah dengar gitu. Jadi kadang-kadang kita melihat karena bagi saya mungkin bisa jadi ya dia tidak bersalah. Coach di belakang si A itu cerita kayak gini, Coach si A gini gitu. Banyak yang cerita gitu dan saya ngerasa kalau saya mendengar cerita dari seseorang yang cerita itu bakal membuat saya menjadi berpikir negatif tentang orang tersebut, lebih baik saya menghindari diskusi tersebut gitu. Wah, nggak banyak gitu ya. Bahkan ada di satu kelas itu apa namanya murid saya gitu yang pernah mengikuti program saya terang-terangan bicara tentang apa namanya keburukan-keburukan saya ibaratnya dalam persepsi dia. Ya saya menyadari mungkin itu adalah amarahnya dia, ya mungkin di situ dia sedang sakit hati atau dia sedang marah atau apa. Yang bisa jadi mungkin saya salah gitu. Jadi sehingga ketika wah dia di forum di banyak tempat menjelek-jelekan saya gitu, ya saya bilang ya ini teguran dari Allah untuk saya jadi lebih baik lagi gitu. Ya sudahlah gitu. Jadi bisa jadi dia tidak bersalah, saya yang bersalah gitu. Jadi lebih baik begitu cara berpikirnya gitu. Jadi karena kita tidak akan pernah mampu merubah orang lain gitu. Jadi ketika ada masalah itu saya meyakini bahwa ini ujian yang datangnya buat kita gitu, bukan buat orang lain gitu. Jadi yang harus bisa menyelesaikan ya kita gitu. Ya ini mungkin yang harus dilatih itu yang kedua. Ya. Nah, yang ketiga yang saya apa namanya tips untuk bagaimana kita bisa merotokkan ego tadi ya. Tadi yang pertama adalah apa namanya mohon maaf ya ini ada voice mengganggu. Ini saya lagi di apa namanya hotel, saya tunggu sebentar ya. Oke. Nah, yang pertama tadi tipsnya adalah puasa. Nah, jadi berpuasa untuk kita bisa menahan nafsu kita, dan yang kedua tadi adalah praduga tak bersalah gitu. Jadi apa namanya kita bagaimana untuk apa namanya bisa menggunakan azas praduga tak bersalah. Jadi ketika ada orang lain yang berbuat tidak baik kepada kita ya anggap aja apa namanya dia tidak ini gitu. Nah ini yang harus kita pelajari juga. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mentoleransi kesalahan. Gitu. Nah jadi bukan berarti mentoleransi kesalahan itu orang salah akhirnya kita biarin gitu, bukan juga. Gitu. Jadi mentoleransi kesalahan itu kadang gini. Mungkin anak kita didatangkan kepada kita gitu, oh dengan segala perilakunya, dengan segala kelebihan dan keunikannya gitu, itu bisa jadi kadang kita berpikir bahwa waduh kesal banget kita gitu. Nah kita kadang harus mulai latihan mentoleransi kesalahan, bahwa Allah datangkan takdir itu untuk menguji kita gitu. Jadi menguji kita untuk latihan gitu. Latihan. Jadi kita kadang harus latih memaknai apa ya, kenapa Allah mendatangkan pasangan yang seperti ini buat kita gitu. Kadang kita berpikir bahwa wah dia yang harus berubah, pasangan kita yang harus berubah, nggak bisa gitu ya. Saya sudah melakukan yang terbaik, dia harusnya gini, harusnya gitu. Nah selama kita menuntut orang lain yang berubah, sebenarnya kita tidak akan berubah. Gitu. Nah maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita yang merubah responnya gitu. Jadi ya sudah, ini Allah datangin, kita udah dikasih sama Allah pasangan seperti ini gitu. Maka hikmahnya ya Allah, engkau ingin engkau ingin aku belajar apa gitu. Ketika dikasih pasangan yang cerewet, oh mungkin kita Allah pengen kita belajar mendengar.
ketika dikasih pasangan yang suka berbuat kesalahan yang mungkin ya tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu, oh Allah sedang melatih kita untuk tidak gampang marah. Ketika dikasih anak-anak yang istimewa, yang spesial gitu, yang aktif, yang apa, oh kita mungkin sedang dilatih sama Allah untuk lebih peka gitu ya. Ketika dikasih mungkin pasangan yang menyebalkan gitu ya, oh Allah sedang ingin mungkin melatih kita untuk belajar sabar dan leadership. Nah, maknai itu semua gitu. Jadi kalau kita berpikir untuk orang lain yang berubah, anak-anak kita yang berubah, pasangan kita yang berubah, kayaknya akan gampang sakit hati lagi gitu, gampang marah lagi, gampang gampang tersakiti. Maka apa yang kita lakukan? Rubah respon kita gitu. Rubah respon kita. Yang mempengaruhi di situ respon kita terhadap perilaku anak kita, pasangan kita, karyawan kita, lingkungan kita gitu. Tetap dalam koridor membawa semuanya leadership untuk dalam kebaikan gitu. Tapi yang harusnya kita sadari betul bahwa Allah sudah menguji kita untuk kita jadi lebih baik gitu. Nah, bagaimana pasangan kita, karyawan kita, lingkungan kita, cukup kita menyampaikan, kita syiar, kita ajarkan, kita contohkan gitu. Kalau dia berubah, alhamdulillah gitu. Itu karena Allah bukan karena kita. Tapi kalau dia tidak berubah, berarti Allah menganggap bahwa kita belum lulus. Jadi kita aja yang belum lulus, bukan pasangan kita, bukan karyawan kita, bukan lingkungan kita. Itu kita yang belum lulus gitu. Nah, maka yuk latihan teman-teman semua bagaimana kita melembutkan hati-hati kita menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang bisa merontokkan ego-ego kita sehingga kita akan bisa lebih bijaksana ya dalam menghadapi masalah-masalah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Semoga saya doakan semua sahabatku yang hari ini hadir, semoga Allah berikan ketenangan dalam hidupnya, Allah berikan kesabaran dalam menghadapi semua ujian, dan Allah bisa angkat derajatnya ketika kita bisa merontokkan ego kita. Sesungguhnya yang akan bisa mampu mengangkat kita salah satunya adalah ketika kita bisa mulai latihan merontokkan ego-ego kita tadi ya. Itu sahabatku, mungkin di sharing kita di pagi hari ini. Yuk kita ngobrol. Kalau ada yang mau tanya boleh kita ngobrol ya, boleh bertanya, boleh ya apapun silahkan ya. Ini bahasnya ya, memaknai dan performance ya, tepat banget ya. Bagaimana kita bisa memaknainya dengan benar dan kita bisa ya tetap bisa menunjukkan yang terbaik ya. Insya Allah luar biasa. Silakan teman-teman yang mau ngobrol, mau tanya, silakan ya. Ini mohon maaf kalau settingan di videonya mungkin ada yang dirasa kurang karena ini hari ini saya baru tahu kayak kalau kayaknya algoritma dan settingannya ada yang berubah ya. Alhamdulillah, ini Masya Allah nih ada Pak Haitami. Wah, lama banget saya nggak ketemu sama Pak Haitami. Pak, saya lagi di Jogja ini. Ayo ngobrol yuk kapan-kapan. Insya Allah. Ya. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Kalau ada yang mau bertanya boleh dengan tema topik kita hari ini ya. Merontokkan ego. Tema yang tidak biasa mungkin kita bahas, tapi ini tadi malam hasil diskusi saya dengan Kang Aldi ya, sampai jam 1 malam. Ini tadi malam ngobrol di sini sampai jam 1. Nggak kerasa. Masya Allah ya. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya rasa kayaknya ini tidak ada yang bertanya, ya berarti saya anggap bahwa wah sudah paham dan sudah ini semua. Sebenarnya pertanyaannya tidak harus topik dengan apa yang kita bahas hari ini. Anda boleh bertanya hal-hal lain yang bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab ya berarti ya jadi PR buat saya untuk belajar lebih lagi ya teman-teman semua. Alhamdulillah kalau sudah tidak ada, kita ketemu lagi nanti di hari Jumat ya. Nanti hari Jumat kita temanya mungkin akan berbicara hal yang lain ya, tentang materi yang lain. Nah, ini kalau kemarin kita sedang banyak ngobrol tentang spiritual enterprise, nah pagi ini saya ganti topik sedikit ya, karena ini insight dari ngobrol kita. Nah teman-teman boleh request di kolom komen kira-kira hari Jumat nanti kita mau ngebahas apa ya. Silakan nanti di chat di kolom komentar di video kita hari ini atau di timeline atau di timeline kita, timeline saya. Nah, di fanpage maupun di pribadi boleh nanti request ngopi pagi hari Jumat, kira-kira Anda pengen kita ngebahas apa. Sahabat sekalian, terima kasih. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya doakan semoga hari ini di hari Rabu yang
cerah ini gitu ya, kalau di sini cerah, kita semua selalu Allah berikan keberkahan dalam setiap aktivitas, Allah berikan perlindungan, diberikan kesehatan, ya dijauhkan dari bala, dan semoga kita semua Allah berikan rizki yang melimpah, tetapi yang lebih terpenting adalah yang berkah. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan kita soleh dan soleha, dan semoga apapun ikhtiar yang kita lakukan hari ini, Allah catat sebagai amal ibadah kita. Yuk, kita niatkan, ya Allah, terima kasih banyak Engkau telah memberikan kami kesehatan, kesempatan, nikmat ilmu, nikmat kesempatan yang begitu luar biasa, nikmat masih sempat, dan izinkan hamba hari ini melakukan ikhtiar-ikhtiar terbaik di dunia ini sebagai ikhtiar untuk dirimu, untuk mencapai keberkahan, untuk mencapai ridho-Mu, ya. Izinkan hambamu ini, berilah kekuatan hamba-hambamu ini untuk bisa melakukan ikhtiar terbaik sebagai ibadah terbaik untuk mencari ridho-Mu, ya Allah. Dan semoga sahabatku semua di seluruh Indonesia, Allah selalu lindungi, Allah selalu berikan kekuatan, dan kita bisa berkumpul lagi seperti ini, bersilaturahim, bukan hanya di dunia ini, tapi Allah perkumpulkan kita lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah nanti, ya. Sahabatku sekalian, yuk mari saling mendoakan, dan semoga ini menjadi penyemangat di ikhtiar kita. Sampai ketemu lagi di ngopi pagi kita berikutnya hari Jumat nanti. Kita tutup, ya, kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.